Program digitalisasi pendidikan memasuki tahap yang lebih nyata saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan penyediaan smartboard bagi 288.000 sekolah di berbagai wilayah di tanah air. Inisiatif ini diarahkan untuk mengangkat proses belajar ke ruang yang lebih interaktif dan setara bagi seluruh peserta didik. Saat tiba di SMPN 4 Bekasi, Presiden Prabowo meninjau penggunaan smartboard di kelas 9. Setiap tampilan yang muncul di layar memperlihatkan cara baru guru mengelola pelajaran. Visual, suara, dan alat bantu interaktif bekerja sebagai satu sistem untuk membantu siswa memahami materi lebih cepat. Setelah itu Presiden Prabowo terhubung dengan para siswa di banyak daerah. Sambungan dilakukan ke sekolah-sekolah di Bangkalan, Bali, sampai Papua. Momen itu memperlihatkan upaya membangun jembatan pendidikan yang sama kuatnya untuk seluruh wilayah. Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan perkembangan distribusi perangkat. Dari total 288.865 sekolah yang masuk program, sudah 172.550 sekolah menerima smartboard dan memakainya dalam kegiatan belajar. Masih terdapat 43.022 perangkat yang dalam proses pengiriman dan distribusi ditargetkan tuntas pada pertengahan Desember. Penjelasan itu turut memperlihatkan susunan besar program digitalisasi. Selain smartboard, pemerintah menyediakan laptop, materi pembelajaran tersusun, serta pelatihan guru sebagai pondasi untuk memperbaiki mutu pengajaran. Pada sesi berikutnya, Presiden Prabowo menyampaikan tujuan utama digitalisasi pembelajaran. Ia menilai ruang kelas perlu diberi sistem yang membantu sekolah melompat lebih cepat. Teknologi dibawa masuk sebagai alat untuk mengatasi hambatan lama seperti keterbatasan tenaga pengajar pada mata pelajaran tertentu dan minimnya laboratorium di daerah terpencil. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar. Dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana kompetensinya tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Menurut Presiden, perangkat modern memberi peluang agar pelajaran sukar seperti matematika, biologi, kimia, fisika, sampai bahasa asing dapat dijelaskan dengan cara yang lebih mudah diterima. Digitalisasi dipilih sebagai jalur percepatan, namun perbaikan fasilitas sekolah tetap berjalan seiring waktu. Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Jendela Istana, program yang membawa Anda melihat lebih dekat sosok Presiden Prabowo Subianto, mulai dari caranya memimpin pemerintahan hingga berbagai momen menarik di balik agenda kerjanya. Bersama saya Rika Indria Suari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan Indonesia dan Australia lewat pertemuan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Sydney. Fokus pembahasannya meliputi keamanan, ekonomi, pendidikan, serta kedekatan dua negara sebagai tetangga yang saling percaya. Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kembali tampak dalam pertemuan kenegaraan di Sydney. Albanese menyapa Presiden Prabowo dengan panggilan akrab "my friend", sebuah sapaan yang mencerminkan kepercayaan personal antara dua pemimpin yang kini berada pada poros penting kerjasama Asia Pasifik. Keakraban itu muncul bersamaan dengan capaian signifikan, yakni kesepakatan substantif perjanjian keamanan bilateral baru antara Indonesia dan Australia. Today I am standing alongside my friend, Indonesian President Bapak Prabowo Subianto, to make what is a historic announcement.
Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been, and that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. Kesepakatan keamanan ini disebut sebagai langkah bersejarah yang mengangkat hubungan Jakarta-Canberra ke tataran paling kuat dalam beberapa dekade. Perjanjian baru ini menyambung tonggak kemitraan sebelumnya, mulai dari kesepahaman era Keating-Soeharto 30 tahun silam, Traktat Lombok tahun 2026, hingga Defense Cooperation Agreement yang disepakati tahun lalu. Dalam pernyataan bersama, usai pertemuan, Albanese menjelaskan hubungan kedua negara dibangun atas rasa hormat dan sikap saling percaya yang terus berkembang menghadapi dinamika kawasan. Dari sektor pertahanan, pernyataan kedua pemimpin menampilkan arah kerjasama yang makin erat. Presiden Prabowo menyoroti pentingnya hubungan antar negara bertetangga, sembari menekankan nilai budaya Indonesia yang menjunjung solidaritas. Sikap saling membantu menjadi landasan bagi hubungan yang sehat antara dua negeri yang letaknya berdampingan. We cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. In the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. Selain pertemuan resmi di atas HMS Canberra, Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan tete-a-tete dengan Albanese di Kirribilli House. Momen itu diawali penyambutan hangat, sesi foto bersama, serta pengisian buku tamu. Di ruang pertemuan, kedua pemimpin membahas peningkatan kolaborasi lintas sektor seperti ekonomi, pembangunan, kemaritiman, pertukaran warga, hingga industri strategis. Albanese bahkan sempat mengajak Presiden Prabowo melihat pemandangan Sydney Harbour, menggambarkan suasana pertemuan yang akrab sekaligus produktif. Di sela agenda resmi, hangatnya sambutan masyarakat Indonesia di Sydney memberi warna tersendiri dalam kunjungan kenegaraan ini. Perwakilan Aisyah Sydney, diaspora yang sudah puluhan tahun tinggal di Australia, hingga mahasiswa doktoral Indonesia, semuanya menunjukkan rasa bangga dan harapan besar terhadap kunjungan kali ini. Mereka menilai kehadiran Presiden membawa optimisme baru, baik untuk hubungan bilateral maupun bagi martabat bangsa di luar negeri. Bagi warga Aisyah Sydney, kesempatan bersalaman langsung dengan Presiden menjadi momen yang mengharukan. Mereka menilai Presiden Prabowo hadir tanpa jarak, tetap ramah menyapa satu persatu warga meski agenda kenegaraan padat. Harapan pun disampaikan agar hubungan Indonesia-Australia makin akrab, serta memberi manfaat di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Sentimen serupa muncul dari diaspora yang telah tinggal lama di Sydney. Mereka menyiapkan lagu kebangsaan untuk menyambut Presiden Prabowo, sambil berharap agar kepemimpinannya mampu membuat masyarakat Indonesia dimanapun berada merasakan persatuan dan kesetaraan. Senang sekali ketemu dengan Pak Prabowo, Masya Allah. Dia sampai salaman sama kita-kita semuanya. Pikirannya cuman kayak gini. Dia salaman sama setiap orang di sini ya. Yang pertama senangnya, kelihatannya Bapak capek sekali, tapi dia semangat betul. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Prabowo, Pak Presiden dikelilingi dengan orang-orang yang takwa dan beriman. Itu yang paling penting. Dan hubungan Australia dengan Indonesia lebih akrab lagi dalam bidang ekonomi,
edukasi, politik, pokoknya kita tetangga dan bersaudara. Dukungan juga mengalir dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan doktoral. Mereka memandang kunjungan Presiden dapat membuka peluang akademik lebih luas lewat hubungan bilateral yang semakin erat. Harapan mereka tidak hanya tertuju pada pendidikan tinggi, tetapi juga akses pendidikan dasar dan menengah di tanah air. Bagi mereka, kunjungan ini memberi optimisme baru bagi mobilitas pelajar Indonesia. Saya sendiri merasa sangat senang karena dengannya kedatangan Pak Prabowo ini bisa membantu mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Jadi harapan saya supaya hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih erat sehingga banyak kesempatan-kesempatan bagi teman-teman kita yang di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk kuliah, untuk dapat melakukan kuliah di luar negeri. Saya harap ke depannya Bapak bisa melakukan kunjungan bagi mahasiswa dan siswa-siswa SD, SMA yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan di Indonesia. Kemitraan Indonesia-Australia kian menguat melalui kerjasama keamanan. Laporannya usai jeda tetap di Jendela Istana.